Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID, channel yang paling jujur membahas soal ekspor dan impor. Jadi di video kali ini kita mau ngebahas soal sebuah produk ke sebuah negara lagi nih, atau market intelligence ya. Jadi apa produk yang mau kita bahas di malam hari ini atau konten hari ini adalah ini dia. Ya, jadi yang mau kita bahas adalah kopra ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang belum tahu apa itu kopra, kopra adalah daging buah kelapa yang dikeringkan. Kopra merupakan salah satu produk turunan kelapa yang sangat penting karena merupakan bahan baku pembuatan minyak kelapa dan turunannya. Untuk membuat kopra yang baik diperlukan kelapa yang telah berumur sekitar 300 hari dan memiliki berat sekitar 3-4 kg. Nah, setelah kopra selesai diekstrak minyaknya, yang tersisa adalah produk samping yang mengandung protein tinggi, sekitar 18-25%, namun memiliki serat yang sangat tinggi sehingga tidak cocok untuk dikonsumsi manusia dan biasanya diberikan kepada hewan atau sebagai pakan ternak. Dan sering disebut dengan kopra meal. Nah, sebelum diproses menjadi kopra, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kualitas si buah kelapanya. Pastikan sudah cukup tua dan masih belum bertunas. Setelah itu, kelapa tua wajib disimpan di tempat yang kering dan suhu yang sejuk selama 14 hari. Kenapa harus disimpan terlebih dahulu? Hal ini bertujuan agar daging buah kelapa lebih mengeras sehingga melindungi daging dari mikroba selama proses pengeringan sekaligus mempermudah pemisahan antara daging buah dan tempurung kelapanya. Nah, setelah kelapa dibelah, dalam proses pembuatan kopra, suhu pengeringan optimum untuk pembuatannya berkisar 60-66 derajat Celcius. Selain itu, metode untuk pengeringannya pun bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah pengeringan dengan metode sinar matahari atau sun drying system. Kemudian yang kedua, pengeringan dengan metode pengasapan di atas api atau smoke curing atau smoke drying system. Yang ketiga adalah pengeringan dengan metode pemanasan tidak langsung atau indirect drying system. Yang keempat adalah pengeringan dengan menggunakan tenaga panas matahari atau solar drying system. Nah, dari beberapa metode pengeringan tersebut, maka dapat menghasilkan 3 kualitas kopra secara umum. Yang pertama ada kopra edible. Kopra edible ini memiliki ciri-ciri seperti ukurannya seragam, berkisar 0,6 sampai dengan 0,8 kg, berwarna putih, berdaging kelapa tebal, tidak ada lubang, kulit kelapa mulus, dan tidak ada lecet, dan tentunya harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan kopra lainnya. Yang kedua, ada kopra reguler. Nah, kopra reguler ini biasanya memiliki ciri-ciri warna putih kecoklatan, bisa berlubang namun masih bisa ditoleransi, ukurannya cenderung lebih besar daripada kopra edible, dan tidak jarang jika kopra reguler ini merupakan hasil sortir dari kopra edible. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kopra asalan. Nah, kopra asalan ini memiliki ciri-ciri warnanya coklat atau hitam. Ukurannya tidak sama, ada yang berlubang dan pecah, kadang beraroma asap atau smoke kopra. Harga cenderung lebih murah dan biasanya merupakan sortiran dari kopra reguler. Nah, selain hal-hal yang tadi kita informasikan, teman-teman juga harus pahami atau harus pelajari product knowledge-nya lebih dalam lagi. Kenapa kita harus mempelajari product knowledge tersebut? Karena teman-teman, agar kita bisa menjelaskan dengan mudah kepada buyer kita. Karena cukup sulit ketika kita ingin deal, tapi kita nggak tahu apa yang kita jual. Kita nggak bisa menjelaskan apa yang kita jual. Kita nggak bisa meyakinkan pembeli dengan barang yang kita jual. Nah, itu cukup sulit. Nah, selain itu, kopra termasuk dalam HS Code 120300, di mana produk kopra ini merupakan barang bebas ekspor, sehingga teman-teman di sini atau perusahaan kalian hanya wajib memiliki NIB dan NPP badan untuk mengekspornya. Tapi, karena ekspor ini menyangkut dua negara eksportir dan juga negara importir. Di negara eksportir atau negara Indonesia hanya disyaratkan NIB dan NPP badan. Nah, kita harus riset apa yang menjadi persyaratan masuk dari negara tujuan ekspor kita, dari negara buyer kita, sekaligus juga preferensi dokumen yang diminta oleh buyer kita. Jadi ada dua ya, ada persyaratan dari negara eksportir dan juga ada persyaratan dari negara importir atau negara tujuan ekspor. Nah, ini harus matching. Oke? Sebelum kita menentukan negara tujuan ekspor, ada baiknya kita riset potensi pasarnya. Importir atau buyer terbesar dari kopra ini berasal dari negara Filipina dengan nilai impor 43 juta US dollar. Bangladesh 34 juta US dollar, Pakistan 15 juta US dollar,
Afghanistan 5 juta US dollar, dan Uni Emirat Arab sebesar 4 juta US dollar. Sedangkan negara pengekspor kopra sekaligus menjadi pesaing dari Indonesia adalah negara Indonesia dengan nilai ekspor 34 juta US dollar, Papua New Guinea 25 juta US dollar, India 23 juta US dollar, Vanuatu 10 juta US dollar, dan Kepulauan Solomon 5 juta US dollar. Dengan kata lain, Indonesia merupakan eksportir nomor 1 atau eksportir terbesar kopra di dunia. Tapi kita jangan berpuas diri, kita patut bangga tapi jangan berpuas diri dan jangan lengah. Karena negara manapun bisa menyalip Indonesia sebagai eksportir terbesar kopra di dunia. Dan jangan lupa untuk kita semuanya untuk menginovasikan produk-produk dari turunan kelapa, terutama produk kopra ini. Nah, selain itu, ada negara-negara yang memang rutin bertransaksi kopra dengan Indonesia atau berdasarkan historical transaksinya. Ada negara Bangladesh dengan nilai transaksi 30 juta US dollar, Filipina 3 juta US dollar, dan Pakistan 660 ribu US dollar. Nah, kita bisa mulai mentarget negara-negara yang memiliki historical transaksi dengan Indonesia seperti Bangladesh, Filipina, dan Pakistan. Baru kita mengembangkan atau melebarkan sayap ke negara-negara lain, teman-teman. Kenapa? Karena negara tersebut sudah terbiasa bertransaksi dengan Indonesia dan mereka paham produk Indonesia itu seperti apa. Kalau mereka repeat order dengan sekian juta US dollar, artinya mereka sudah puas dengan produk Indonesia. Nah, kita bisa mencoba masuk ke negara tersebut sebelum kita masuk ke negara-negara lainnya. Nah, jika teman-teman tertarik untuk mengekspor kopra, maka selain mempersiapkan NIB dan NPP badan, maka teman-teman juga harus mempersiapkan karantina dan phytosanitary sertifikatnya ketika akan mengekspor kopra tersebut. Karena banyak negara yang mempersyaratkan phytosanitary sertifikat untuk kopranya bisa masuk ke negaranya. Ada beberapa negara yang mensyaratkannya seperti Filipina, kemudian Malaysia, dan juga Bangladesh. Nah, pertama, kopra yang dikeluarkan harus dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan atau phytosanitary sertifikat dari tempat pengeluaran. Yang kedua, kopra yang akan dikeluarkan harus melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kopra yang akan dikeluarkan harus dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina tumbuhan di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan. Nah, kemudian yang keempat, persyaratan negara tujuan harus bebas dari OPT. OPT ini apa? OPT adalah organisme pengganggu tumbuhan seperti Phytophthora, kemudian Rattling disease, Eriophyte mite, Retarboro rot, Coconut kadang viroid, Netun wild, Necrobia rufipes. Nah, bagaimana untuk harganya sendiri? Menurut data dari International Coconut Community, harga kopra dari Indonesia berkisar 656 US dollar per metric ton atau berkisar 9.000 sampai dengan 10.000 rupiah per kilonya. Nah, kemungkinan harga tersebut adalah harga kopra edible dengan kualitas tertinggi untuk ekspor. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah harganya sudah cukup oke dan kalian tertarik untuk mengekspor yang namanya kopra ini? Baik kalian sebagai trader atau sebagai produsen. Nah, jika kalian tertarik, kalian bisa tawarkan ke buyer berikut ini. Good luck ya teman-teman semuanya, semoga sukses. Dan jangan lupa jika kalian ingin booking kontainer, kalian bisa cek di www.containeran.id. Butuh konsultan ekspor bisa cek di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Thank you, bye!